Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumi. Shadaqallahul azim. Baik, ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah kita sudah memasuki kajian kita yang ketiga ya tentang mendidik generasi akil balik. Mudah-mudahan di dua kajian yang pertama semakin mantap kita, semakin bulat keyakinan kita bahwa yang harus kita didik adalah para pemuda, bukan para remaja, satu generasi yang baru ada sejak akhir abad ke-19. Dan kita sudah bahas bahwa pemuda dan remaja itu perbedaannya bukan di umur ya, tapi di karakter. Walaupun umurnya masih muda, tapi dia sudah mandiri, mampu memecahkan masalah, mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab, memikul resiko atas keputusannya. Berarti dia sudah pemuda. Umurnya barangkali bisa saja 16 tahun, 15 tahun. Tapi walaupun umurnya sudah 30, tapi belum memiliki ciri-ciri akil balik semacam itu, maka kita katakan dia masih remaja. Ya. Saya juga sudah sampaikan bahwa yang disebut dengan balik itu adalah balaghun nikah. Secara fisik dia siap membuahi dan dibuahi, secara mental dia sudah siap membangun keluarga. Soal kapan dia akan membangun keluarga itu urusan dia. Tetapi dia telah memiliki kesiapan mental itu minimal. Ya. Nah, saya mohon maaf agak sedikit batuk ya. Ayah bunda sekalian, saya sedikit mereview komparasi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua tentang akil dan balik. Jadi kita simpulkan ya, kenapa orang mengalami early puberty atau balik terlalu dini? Satu, overnutrisi. Nutrisi berlebihan. Yang kedua, stimulasi oleh mata dan telinga. Lihat lewat mata dan telinga. Telinga terlalu sering mendengarkan kalimat-kalimat cabul. Mata terlalu sering melihat adegan-adegan porno, video-video porno, dan sebagainya. Dan itu semua menstimulasi hormon-hormon kedewasaan anak-anak kita. Penelitian saya yang menarik di sebuah SMP di Pulau Belitung ya. Sebuah SMP di Pulau Belitung. Bahwa ternyata 96% siswa kelas 7 di SMP di Pulau Belitung itu sudah menonton adegan porno. 96%. Siswa kelas 7, ya, jadi kelas 1 SMP, sudah menyaksikan video porno, dan bahkan bukan sekedar pernah menyaksikan ya, tapi sudah terpapar. Saya awalnya terkejut. Sekolah tersebut adalah sekolah tempat kumpulan anak-anak cerdas. Yang saya bingung, kenapa mereka memiliki kecerdasan yang tinggi, tapi kok daya tangkap rendah, gitu ya. Karena secara teori psikologi, kalau kecerdasan tinggi itu pasti daya tangkap tinggi. Korelasinya tinggi antara kecerdasan dengan daya tangkap. Tapi ini yang saya saksikan adalah kecerdasannya tinggi. Daya tangkap rendah. Tidak sesuai dengan teori. Sehingga saya lacak. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Rupanya
Ini terjadi karena konsentrasi yang rendah. Jadi kecerdasan tinggi, konsentrasi sangat rendah, akibatnya daya tangkap menurun dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi. Saya lacak lagi, kenapa konsentrasi sangat rendah? Saya sedih ya. Dalam skala 7, kecerdasan mereka itu 4. Ya. 4,2 dalam skala 7 kecerdasannya. Sementara konsentrasinya 2,3, jauh sekali. Hampir 2 standar deviasi. Nah, akhirnya saya punya lacak apa yang membuat konsentrasi ini begitu rendah. Rupanya terpapar pornografi. Orang kalau sudah terpapar pornografi, banyak berfantasi, banyak berimajinasi, banyak melamun, konsentrasi nggak mungkin kuat. Konsentrasi langsung anjlok. Sulit untuk fokus. Karena tadi ngelamun. Nah, balik terlampau dini juga disebabkan karena aktivasi hormon-hormon yang belum waktunya. Misalnya hormon intelektual baru muncul pada usia 7 tahun. Makanya dalam Islam dia disebut mumayyiz. Tahap-tahap perkembangan dalam Islam itu sangat ilmiah, terbukti oleh teori-teori psikologi. Kenapa mumayyiz di usia 7? Karena usia 7 lah hormon-hormon intelektual itu aktif. Dia sudah mampu melakukan kategorisasi. Dia sudah mampu melakukan formasi-formasi, operasi-operasi. Sudah mampu sistematik. Sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana indah, mana jelek, mana benar, mana salah. Karena hormon tamyiznya sudah aktif. Tiba-tiba sekolah kita pengen calistung secepat mungkin. Ya. Calistung secepat mungkin. Padahal calistung itu operasi membutuhkan hormon intelektual. Itu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, perbagian. Penggabungan huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi alinea. Itu operasi intelektual. Harusnya kan di usia 7. Tapi kita begitu bersemangatnya sehingga kemudian di umur 5 sudah diajarkan calistung. Terpaksalah hormon-hormon yang hanya muncul di usia 7 itu munculnya di usia 5. Karena dipacu oleh tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan operasi. Anak harusnya belajar disiplin di umur 7. Karena hormon kedisiplinan, kontrol gerak, kendali gerak, sinergi gerak, itu di umur 7. Tapi kita dorong-dorong. Anak-anak TK berdisiplin. Masuk kelas berbaris. Tertib. Padahal Islam sendiri. Hal-hal yang membutuhkan ketertiban dalam Islam diajarkan di atas 7. Belajar sholat kapan? Di atas 7. Belajar puasa di atas 7. 7 ke atas maksudnya. Belajar ngaji 7 ke atas. Kenapa? Sholat itu butuh tertib. Makanya rukun ke-13 dari sholat itu tertib. Diajarkan disiplin, diajarkan tertib sebelumnya. Belajar tentang tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, duduk yang rapi. Ya. Maksud pihak TK benar. Bukan ini ya, maksudnya baik, maksudnya ya baik. Agar anak-anak itu di SD nanti bisa duduk yang rapi, yang tenang. Tapi kita lihat sekarang,
Anak-anak SD kelas 1 dikeluhkan oleh guru-gurunya. Susah banget duduk diam. Sebentar pun. Padahal kata guru SD ini kan di TK udah diajarin duduk. Ya salahnya itu. Kenapa diajari duduk? Coba diajari lari-lari, lompat-lompat, guling-guling, lempar-lempar di TK. Agar kebutuhan motoriknya terkenyangkan. Hak-hak motoriknya terkenyangkan. Lalu dengan lari, lompat, guling, lempar, tulang punggungnya menjadi kuat, tulang pinggulnya menjadi kuat. Tulang punggung dan tulang pinggul yang menguat akan membuat dia bisa duduk dengan tenang. Jadi gimana caranya membuat anak duduk tenang? Di TK suruh lari, lompat, lempar, guling-gulingan. Agar tulang punggungnya kuat. Agar tulang pinggulnya kuat. Tidak seperti dugaan kita. Saya kadang-kadang punya ketakutan. Setiap kali melihat pagelaran anak-anak TK diminta menari bersama dengan cara yang kompak. Berarti udah belajar kedisiplinan, sinergi gerak dengan yang lain. Itu justru buruk akibatnya. Makanya ketika ada sebuah TK di Jogja yang saya desain ulang, lalu waktu launching dia minta anak-anak TK-nya menari bersama, saya berdoa mudah-mudahan nggak kompak ini tarian. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan. Saat lagu mulai diputar, ada yang sudah mulai menari, ada yang masih diam, alhamdulillah. Saat ada yang putar kanan, ada yang putar kiri, yes, alhamdulillah. Saat ada yang melompat, ada yang liatin yang lompat. Nah, alhamdulillah, ini baru anak TK. Jadi ada hormon-hormon kedewasaan yang memang teraktivasi sebelum waktunya karena ambisi pendidikan orang tua maupun sekolah. Ayah bunda sekalian, usia TK itu sebenarnya kebutuhan pendidikannya hanya 4. 1, pendidikan akidah keimanan, tauhid. Yang kedua, ego dan individualitas. Yang ketiga, pendidikan motorik, psikomotorik. Dan yang keempat, pendidikan emosi. Hanya 4. Dan tidak perlu ada kurikulumnya. Tidak perlu ada kurikulum. Biarkan. Kurikulum anak TK ada anak itu sendiri. Kemudian, balik terlampau dini karena pengeremnya, ya, pengerem balik yang terlalu cepat itu nggak ada. 1, problem. Anak umur 7 perkenalkanlah dengan masalah. Perkenalkanlah dengan problem. Karena problem itu mampu menekan pertumbuhan hormonal. Kita pun orang dewasa kan sadar ya kalau lagi banyak masalah, kalau lagi banyak problem. Bahkan secara seksual pun kita jadi melemah. Jadi nggak bergairah, nggak bersemangat. Laki-laki pun barangkali susah mengalami ereksi ketika dia lagi banyak masalah. Kenapa? Memang hormon-hormon seksualitas ditekan oleh masalah. Nah, tapi kan kita nggak mau kasih masalah pada anak. Kasihan, terlalu kecil. Masih terlalu muda, biarkan dia fokus belajar. Dikira problem itu bukan belajar apa. Justru lewat masalah, anak banyak belajar banyak hal. Masalah itu hebat ya. Mampu menekan balik dan mampu mempercepat akil sekaligus. Jadi sebenarnya dengan memberikan anak masalah itu sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Sekali lagi ya, dengan menyediakan masalah bagi anak, itu bagaikan sekali merengkuh dayung 2 pulau terlampau. Baliknya mampu dikendalikan,
akilnya mampu dipercepat hanya oleh satu hal, yaitu itu oleh problem. Ayah bunda sekalian, kemudian pengerem yang kedua juga nggak ada, yaitu saum, puasa, menahan diri dari makan dan minum. Pengendalian nutrisi, inti dari puasa diantaranya adalah pengendalian nutrisi diantaranya. Makanya Rasulullah mengatakan, berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu kebiri bagi umatku. Semacam kayak kebiri. Pengendali syahwat. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikahlah. Tapi jika kalian belum sanggup, berpuasalah. Karena puasa itu adalah penahan syahwat. Puasa. Minimal menahan makan, minum. Ayah bunda sekalian, ibadah-ibadah sunnah dalam Islam itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Luar biasa keutamaan dari qiyamul lail, sholat malam. Luar biasa keutamaan dari berpuasa. Luar biasa keutamaan dari menuntut ilmu. Luar biasa keutamaan dari berinfak. Luar biasa keutamaan dari membaca Al-Quran. Luar biasa keutamaan dari menghafalkan Al-Quran. Tapi anehnya sekarang kita melakukan favoritisme. Seakan-akan yang utama itu hafalan Quran, hafalan Quran, hafalan Quran. Kita dorong anak-anak kita hafalan Quran. Coba baca dalil-dalil dari hadis-hadis tentang nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Hafalan Quran itu memang luar biasa. Tapi jangan lupa, qiyamul lail juga luar biasa. Jangan lupa berinfak juga luar biasa. Menuntut ilmu nggak kalah luar biasanya. Berpuasa sunnah nggak kalah luar biasa. Kenapa kita hanya pro pada yang satu ya? Jadi anak emas. Karena kita ingin melihat dan mengukur hasil segera kelihatan terukur. Makanya jadi anak emas lah tahfidzul Quran ini. Saya bukan ingin melemah-lemahkan semangat ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak ibadah nafilah dalam Islam yang kalau kita baca fadilahnya masing-masing seakan-akan nggak ada yang lebih hebat. Bacalah fadilah qiyamul lail, seakan-akan nggak ada yang lebih hebat daripada qiyamul lail. Baca fadilah puasa sunnah seakan-akan nggak ada yang lebih hebat daripada puasa. Baca fadilah berinfak seakan-akan nggak ada yang lebih hebat daripada berinfak. Baca fadilah dari tahfidzul Quran seakan-akan nggak ada yang lebih hebat daripada tahfidzul Quran. Saat ini anak-anak kita yang baliknya terlalu cepat juga membutuh amaliyah-amaliyah yang juga nggak kalah kerennya daripada tahfidzul Quran. Di antaranya adalah puasa. Tentunya pada anak-anak yang belum akil balik berpuasa. Sekali lagi ibadah sunnah nggak boleh dipaksakan. Hafalan Quran nggak boleh dipaksakan, qiyamul lail nggak boleh dipaksakan, berpuasa nggak boleh dipaksakan, berinfak nggak boleh dipaksakan, mesti didorong-dorong lewat iman. Ya. Saum. Tiap ibadah nafilah itu luar biasa. Jangan ada favoritisme. Favoritisme karena orang tua barangkali ingin mengambil untung besar di akhirat. Sebenarnya itu sah-sah saja. Dengan anak tahfidzul Quran dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surga. Sah-sah saja. Tapi saum itu juga luar biasa. Ada pintu-pintu surga yang bisa dimasuki oleh para shaimin. Yang luar biasa pintu-pintu surga itu. Orang tuanya dapat bagian nggak? Ya pasti. Dalam ibadah, ketika si A beribadah dia dapat pahala. Dan orang yang mengajarinya ibadah itu juga akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya. Kalau kita yang ngajari anak kita berinfak
Setiap kali anak berinfak dia berpahala dan kita yang mengajarinya berinfak juga akan tetap dapat pahalanya. Jadi bukan semata-mata tahfidzul Quran lalu kemudian anak hafal Quran orang tuanya dapat mahkota, bukan cuma itu, semua ibadah. Ya, semua ibadah. Kita lanjut lagi itu kalau balik terlampau dini. Kalau kemudian akil sangat terlambat, apa penyebabnya? Satu, hilangnya peran ayah. Peran sang pendidik utama, peran desainer pendidikan, peran konseptor pendidikan. Orang yang akan memberikan arah, haluan, dan kompas pendidikan. Orang yang menetapkan garis-garis besar haluan pendidikan keluarga. Ketika dia hilang, selesai sudah. Terhambatlah pendidikan itu. Terlambatlah pendidikan itu. Indonesia is the fatherless country. Ini negeri tanpa ayah. Anak-anak kita punya ayah tapi seperti manusia yatim. Dia tak berperan dalam pendidikan anaknya. Semua terserah bunda lah, terserah bunda lah, terserah bunda lah. Nanti kalau gagal bunda mendidik anak, bunda tinggal disalah-salahkan. Kenapa kamu gagal didik anak? Sampai beberapa waktu yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu, seorang ayah curhat ke saya. Istrinya berkhianat katanya. Apa khianat istrimu? Dia selingkuh sama laki-laki lain. Kamu pernah khianat gak? Saya bilang sama suaminya. Aku gak pernah khianat. Apa itu arti khianat? Saya bilang. Khianat itu lawannya amanat. Orang yang tak menunaikan amanahnya adalah khianat. Saya bilang gitu. Amanah kamu adalah mendidik anak-anakmu. Membina dia, membesarkan dia, mengakilkan dia. Amanahkah kamu? Jika tidak, kamu khianat. Saya bilang. Khianat tidak selalu berkonotasi seksual. Siapapun yang tak menunaikan amanahnya adalah khianat. Jangan salah. Jangan-jangan istrimu berkhianat karena kamu tidak amanah. Khianat berbalas khianat. Anak itu amanah. Makanya ciri-ciri orang munafik adalah jika berjanji tak ditepati, berkata dusta, diberikan amanat, khianat. Jadi mari kita pahami makna khianat. Khianat adalah ketika amanat tak ditunaikan. Tunaikanlah amanah, saya bilang. Didik anak-anakmu. Ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, akil terlambat itu karena dimanjakan dengan fasilitas. Anak tak pernah berjuang. Selalu orang tua beranggapan dengan fasilitas yang lengkap, kamu bisa lebih sukses daripada ayah, daripada bunda. Ayah, bunda dengan fasilitas yang terbatas asabi tak sukses kok. Harusnya kalian lebih sukses lagi. Kata siapa orang itu disukseskan oleh fasilitas? Sejak dari dulu sampai akhir zaman orang itu disukseskan oleh perjuangan, bukan oleh fasilitas. Fasilitas memanjakan orang. Saya sedih sekali ya, ketika 2 tahun yang lalu seorang ibu datang pada saya membawa anaknya yang baru DO dari sebuah fakultas. Dia bilang, mohon maaf Ustadz, anak saya ini memang agak kurang mandiri karena kelamaan di pondok. Terkejut saya. Bagi saya pondok identik dengan kemandirian, dengan fasilitas terbatas. Tidak manja sama sekali. Tapi memang sekarang yang namanya mondok,
dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Alasannya agar lebih fokus belajar. Dia lupa bahwa menderita itu adalah pelajaran yang paling indah dan mendewasakan dalam. Anak tidak berjuang mendapatkan sesuatu. Menuntut ilmu. Kenapa dinamakan menuntut ilmu? Karena ilmu itu didapatkan dengan perjuangan. Makanya ada istilah tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan darah, keringat, air mata. Sekali lagi, ilmu itu didapatkan dengan darah, keringat, air mata. Tidak dengan santai. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Akil sangat terlambat juga disebabkan oleh anak dihindari dari realita, anak dihindari dari resiko karena dianggap realita itu berat. Resiko itu belum saatnya mereka pikul. Anak sampai 7 tahun memang diperlakukan sebagai raja. Tapi 7 sampai 12 diperlakukan sebagai budak dan tawanan. Berhadapan dengan realita, berhadapan dengan resiko hidup dan minim fasilitas itu ciri dari budak dan tawanan. Anak sebelum 7 adalah anak sebagai anak. Anak 7 sampai 12 adalah anak sebagai calon orang dewasa. Anak sebelum 7 diberikan pendidikan ramah anak, tapi anak 7 sampai 12 diberikan pendidikan ramah masa depan anak. Pendidikan ramah masa depan anak, bukan pendidikan ramah anak. Bukan sekolah ramah anak. Alhamdulillah 10 Januari kemarin sekolah alam Ar-Royan Kota Padang minta izin pada saya, Bang, boleh nggak Bang? Kami menjadi sekolah pertama di Indonesia yang pasang pelang. Selamat datang di sekolah ramah anak. Silahkan, saya bilang, silahkan. Nggak perlu minta izin saya kok. Walaupun istilah sekolah ramah masa depan anak itu istilah dari saya. Nggak perlu bikin izin saya. Silahkan aja. Baik Bang, kami akan menjadi sekolah pertama di Indonesia yang akan pasang pelang. Selamat datang di sekolah ramah masa depan anak. Bagus. Akil terlambat itu juga karena kemampuan berpikir itu begitu buruk. Ya. Kemampuan berpikir itu begitu buruk. Padahal akil itu artinya berakal. Salah satu kemampuan berakal itu adalah berpikir. Tapi anak-anak kita sekarang, bahkan termasuk kita barangkali ya, kalau jujur kita mau berkata, thinking ability, kemampuan berpikir, itu buruk. Kita ini selama ini hanya belajar untuk memorizing, mengingat. Belum thinking. Menghafal, mengingat, menghafal, mengingat, menghafal, mengingat. Memorizing. Belum thinking. Apa itu memorizing? Memorizing adalah mengeluarkan sesuatu dari gudang pengetahuan kita dan dari gudang pengalaman kita. Itu namanya memorizing. Thinking itu artinya putar otak. Karena apa? Di gudang pengetahuan kita belum ada, di gudang pengalaman kita belum ada. Sehingga terpaksa manusia itu putar otak. Ayah bunda sekalian, fungsi otak itu ada 4. 1 sebagai gudang. Informasi masuk, disimpan, ditumpuk. Itu namanya otak sebagai gudang. Ada lagi yang kedua, otak sebagai perpustakaan. Informasi masuk, dikategori, ditata, dirapikan, ditempatkan pada rak-raknya, lalu dibikinkan katalognya, sehingga gampang di-recall.
gampang diingat, di-remind. Itu namanya otak telah menjadi perpustakaan. Sudah terjadilah kemampuan berpikir di sini? Belum. Baru yang ketiga, otak sebagai laboratorium. Di sini informasi saling bereaksi. Melahirkan sintesa-sintesa yang baru. Diajari 4 bisa berkembang jadi 6, 6 bisa berkembang jadi 10, 10 bisa berkembang jadi 20. Terjadi kombinasi dan permutasi. Pengayaan. A sama dengan B, B sama dengan C. Oh, kalau gitu A sama dengan C. Muncul pengetahuan ketiga. Kalau C lebih besar daripada M gimana? Ya kalau gitu A lebih besar daripada M dan B juga lebih besar daripada M. Berkembang. Di sini kemampuan berpikir telah terjadi. Fungsi yang keempat dari otak adalah otak sebagai production house. Rumah produksi. Lahirlah karya, lahirlah kreasi, lahirlah ide, konsep, dan sebagainya. Desain. Nah, ini otak sebagai rumah produksi yang dilahirkan adalah kreasi-kreasi. Kalau berpikir melahirkan ide, ini melahirkan karya, kreasi, konsep, desain. Anak-anak kita bagaimana akhirnya nggak terlambat kalau kemudian kemampuan berpikirnya itu buruk. Makanya tadi dikatakan, berikan anak itu problem. Problem yang lebih tinggi dari apa yang dia tahu dan apa yang dia alami. Jangan sama. Kalau problem yang diberikan sama dengan apa yang dia tahu dan dia alami, akibatnya apa? Dia tidak berpikir, yang dia cuma lakukan itu memorizing, recalling, remembering, dia nginget-nginget aja. Didiklah, berikan anak-anak kita masalah yang lebih besar, sedikit lebih besar daripada pengetahuan yang dia punya, daripada pengalaman yang dia punya, gitu ya. Dia akan berpikir. Malaikat tidak layak menjadi khalifah karena malaikat hanya bisa mengingat. Malaikat hanya seperti perpustakaan, makanya dia tidak layak jadi khalifah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat. Kami nggak tahu apa-apa kecuali kalau dikasih tahu. Memang malaikat itu seperti mesin fotokopi. Dia hanya bisa mereproduksi informasi. Tapi Adam tidak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan kepada Adam nama-nama, konsep-konsep, formula-formula, abstraksi-abstraksi. Itu yang membuat Adam itu mampu berpikir. Dan itu sangat meningkatkan akil seseorang. Kemudian akil sangat terlambat juga disebabkan karena tidak dipikulnya beban-beban kehidupan. Manusia akil balik itu disebut manusia mukallaf. Kenapa disebut mukallaf dalam agama? Karena dia pemikul beban, siap memikul beban syariat, dunia, dan akhirat. Makanya dia disebut mukallaf, karena dia ditaklif. Ayah bunda sekalian, selama ini anak kita diajari taklif, tapi tak disiapkan menjadi mukallaf. Kayak orang yang diajarkan bagaimana cara mengangkat barbel, tapi kuda-kuda kakinya nggak disiapkan. Otot pahanya nggak dikuatkan. Pergelang tangannya nggak dilenturkan. Otot bisep dan trisepnya nggak dikuatkan. Tapi teknik-teknik mengangkat barbel diajarkan. Apa nggak akan patah itu anak tangannya, kakinya, bahaya itu. Sama dengan sholat diajarkan, puasa diajarkan, ngaji diajarkan, infak diajarkan, nutup aurat diajarkan. Tetapi bagaimana menjadi dewasa, menjadi mukallaf gak disiapkan. Jangan kaget kalau anak itu waktu masih kecil, aduh soleh-solihat ya. Sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, begitu dewasa sedikit. Ya. Begitu dewasa sedikit, kok
hilang itu kesolehan dan kesolihatan. Ya tadi barusan ada yang bertanya, fungsi otak itu ada 4, saya sudah sebutkan ya. 1, gudang. 2, menjadi perpustakaan. 3, jadi laboratorium. Yang keempat jadi production house ya. Jadi ada 4 ya. Otak sebagai gudang, informasi cuma ditumpuk begitu saja. Otak sebagai perpustakaan, informasi itu ditata, dirapikan, dikatalogisasi. Otak sebagai laboratorium, informasi itu saling berinteraksi dan menghasilkan sintesa. Dan yang keempat, otak sebagai production house. Otak yang menghasilkan karya, ide, ya, kreasi-kreasi, desain-desain, konsep-konsep. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, adalah aneh jika kita begitu bersemangatnya mendidik anak-anak kita dengan sejumlah taklif syar'i seperti sholat, puasa, ngaji dan sebagainya, tapi kita tidak didik dia sebagai mukallaf, orang yang siap memikul beban-beban itu. Itu ibarat orang yang kita ajari teknik-teknik mengangkat barbel, mengangkat besi, tapi tidak pernah kita siapkan kuda-kudanya, otot pahanya, pergelangan tangannya, dan otot bicep-tricepsnya. Itu yang menyebabkan banyak di antara mereka yang patah dalam beragama. Waktu SD luar biasa soleh-solehatnya. Nah, sebagaimana tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana menekan baligh. Ya. Alhamdulillah, beberapa orang tua yang mau menerapkan ini secara baik, bahkan dia mampu menekan balik anaknya yang sudah diramalkan oleh dokter sebelumnya. Di Kota Pati, Jawa Tengah, seorang pimpinan asrama pondok pesantren, ya, pimpinan asrama pondok pesantren, anaknya pernah didiagnosis oleh dokter dan dokternya mengatakan mungkin anakmu ini cepat balik, nanti 9 tahun, 8 tahun sudah balik. Tapi alhamdulillah, yang menekan balik yang dilakukan oleh sang ayah ini, ya ayah ini kebetulan juga pemimpin asrama dari sebuah pondok, dikendalikan nutrisinya dan sebagainya, sehingga akhirnya tetap anak ini akhirnya 12 tahun baru balik. Seorang ibu juga punya pengalaman serupa. Tiba-tiba anaknya 8 tahun kok sempat menstruasi. Dia langsung lakukan upaya-upaya untuk menekan balik ini, sehingga kemudian nggak menstruasi lagi, dan akhirnya menstruasi lagi di umur 12 tahun. Jadi apa yang harus kita lakukan agar baligh ini mampu dikendalikan dengan sebaik-baiknya? Ya. 1, jaga kebersihan asupan makanan anak-anak kita. Jaga kebersihan asupan. Bukan sekedar makanannya, tetapi asupan makanannya, kebersihannya. Coba diceklah. Ayam yang kita berikan pada anak-anak kita selama ini terlalu banyak suntik hormon. Bagaimana hormon anak-anak kita juga tidak akan terpacu menjadi lebih cepat besar. Secara fisik, secara badani. Karena yang kita asupkan kepada anak-anak kita juga makanan-makanan, daging-daging yang memang sudah suntik hormon. Inilah para pedagang, para produsen kadang-kadang hanya ingin mencari untung besar, tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukan, rekayasa yang dia lakukan itu berbahaya bagi pertumbuhan anak-anak kita. Sekarang hewan sebelum dipotong, sapi sebelum dipotong, beberapa jam sebelum dipotong itu suntik hormon dulu. Dengan tujuan macam-macam. Agar tampak lebih gemuk, agar dagingnya menjadi lebih empuk,
Macam-macam alasan. Buah dan sayur-sayuran yang kita impor dari Tiongkok itu telah mengalami proses transgenetik dengan menggunakan DNA babi. Ya, dengan menggunakan DNA babi. Dengan kodenya, kalau udah ada kode TX, ya TX itu udah mengalami proses transgenetika. Itu yang kemudian diasupkan pada anak kita. Buah yang diasupkan pada anak kita, sayur yang diasupkan pada anak kita. Telah mengalami proses-proses transgenetika semacam itu. Akhirnya mempengaruhi lagi pertumbuhan fisik yang terlampau cepat baliknya. Mengalami early puberty. Makanya negara Singapura, walaupun satu rumpun dengan orang Tiongkok, sama-sama orang Cina, mereka paling enggan mengimpor buah dan sayur dari Tiongkok. Orang-orang Singapura, pemerintahan Singapura enggan. Kenapa? Itu produk-produk transgenetik. Sementara yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah produk-produk yang tidak ada rekayasa genetika apapun. Produk yang murni, produk yang bersih. Halalan thayyiban. Sehingga tidak berpengaruh buruk. Balik di Indonesia ini tergolong paling cepat di dunia. Balik di Indonesia ini tergolong paling cepat di dunia. Sehingga seorang teman dari Perancis pun geleng-geleng kepala bahwa gadis-gadis Indonesia berumur 9 tahun kok udah kayak anak gede katanya. Kami, anak-anak kami itu di Perancis 9 tahun itu masih megang boneka. Masih menunjukkan kebocahan-kebocahan. Tapi anak-anak Indonesia mereka juga bingung kenapa secepat ini kedewasaan fisiknya. Anak kelas 5 SD di Indonesia itu kalau pacaran panggilannya sudah ayah bunda, mama papa. Menyeramkan. Kita belajar konsep keremajaan dari barat, tapi kita lebih parah dari barat. Peniru selalu lebih parah daripada yang sekali lagi ya. Peniru selalu lebih parah daripada yang ditiru. Karena cenderung lebih ekstrim. Kita meniru konsep remaja dari barat, tapi barat juga nggak separah-parah kita. Mereka 18 tahun udah dewasa, wajib meninggalkan rumah. Kalau mereka tidak meninggalkan rumah, kena sanksi sosial dari negara. Bahwa hak-hak sosialnya akan dikurangi. Jepang sekarang mundur dari 18 ke 20, tapi masih lumayan lah 20. Kita 27 tahun pun belum. Yang kedua, selain menjaga kebersihan asup, saya kembali ya ke yang pertama ya, tolong ya. Kalau perlu komunitas-komunitas kita, sekolah-sekolah kita, termasuk barangkali komite, perlu melakukan upaya-upaya. Kalau perlu bertanam buah sendiri, bertanam sayuran sendiri, beternak sendiri. Ini tentunya nggak perlu per individu ya, tapi per komunitas. Melakukan mix farming, punya kebun cabai, kebun ini, kebun itu, punya kolam ikan sendiri, barangkali ternak ayam. Mungkin sekolah kita perlu kita dorong untuk melakukan hal itu agar anak-anak kita itu juga asupan-asupannya itu memang bagus gitu. Pemupukan yang bagus. Sehingga lahirlah yang halalan thayyiban itu.
Nah, yang kedua, keseimbangan input-output. Balik yang terlalu cepat adalah inputnya itu over, tapi outputnya under. Inputnya berlebih-lebihan, outputnya berkurang-kurangan. Ini ya. Sebenarnya seandainya anak-anak kita juga mengalami overnutrisi, tapi kalau kemudian outputnya juga sama besarnya, no problem. Tapi inputnya kan terlalu besar. Ada satu kaidah Islam yang kita lupakan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu prinsip kalau kita gunakan luar biasa itu. Kita selalu menggunakan pendekatan disiplin struktural, melupakan disiplin-disiplin fungsional. Apa itu disiplin struktural? Pokoknya jam 7 sarapan. Ya. Lapar nggak lapar sarapan. Kenyang nggak kenyang sarapan. Jam 12 siang makan siang. Kenyang nggak kenyang makan siang, lapar nggak lapar makan siang. Jam 7 malam makan malam. Kenyang nggak kenyang makan malam, lapar nggak lapar makan malam. Kita melupakan kaidah disiplin fungsionalnya. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, jaga ini. Mau menggabungkan disiplin fungsional dengan disiplin struktural, boleh. Artinya dia makan siang tapi masih kenyang. Ya sudah, makan sedikit aja ala kadarnya. Kalau dia masih kenyang. Makan malam, boleh. Tapi kalau memang dia masih kenyang, ya makan sekadarnya aja. Sesuap, 2 suap, selesai. Kalau kaidah ini dijaga. Aman sebenarnya. Karena kan mekanisme dalam metabolisme tubuh itu kan mampu memberikan warning kapan makan, kapan tidak makan. Sama. Kapan harusnya tidur? Kalau ngantuk. Haruskah jam 10 tidur? Enggak harus. Kalau belum ngantuk gimana? Atau sebaliknya jam 8 sudah ngantuk. Selesai sholat isya tidur, silakan. Kapan istirahat? Kalau capek. Ini yang disebutkan dengan disiplin fungsional. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tidur ketika ngantuk. Istirahat ketika capek. Kalau kita jaga kaidah ini, balik yang kecepatan itu sebenarnya bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Cobalah. Kita terlalu terpesona dengan yang namanya disiplin struktural. Sementara pada dasarnya Islam mengajarkan disiplin fungsional. Sesuai kebutuhan. Selalu asumsinya adalah sesuai kebutuhan. Makan ya sesuai kebutuhan. Istirahat sesuai kebutuhan. Tidur sesuai kebutuhan. Gak mungkin juga orang udah terkantuk-kantuk kita larang tidur karena belum jamnya. Kan gak mungkin. Nah itu ya. Oke, tadi ada pertanyaan barusan. Pendidikan anak usia dini, anak di usia 7. Di bawah 7 tahun itu ada 4 ya. 1, pendidikan akidah keimanan tauhid. 2, pendidikan ego dan individualitas. Saya tolong dicatat lagi ya. Yang ketiga, pendidikan motorik, psikomotorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Yang keempat, pendidikan emosi. Ya, ya, silakan dicatat. Nah gitu. Nah kembali ya tadi ya, keseimbangan output input, input output.
Sebenarnya ketika yang masuk dengan yang keluar itu sama, no problem. Tapi kan yang masuk ini berlebihan. Sayang kita pada anak. Kadang-kadang rasa berdosa sering meninggalkan anak tanpa sadar dibalas lewat makanan. Karena kita gak mungkin menghindari nurani adanya rasa bersalah sering meninggalkan anak. Terutama pada bunda ya, pada bunda. Nah, ini akibatnya. Contoh lain, anak kita sudah berusia di atas 2 tahun, tapi masih disuap. No problem, bagus itu. Sampai 7 disuap juga nggak ada masalah, karena suapan itu bagus bagi kedekatan emosional. Apalagi kalau suapannya pakai tangan, bukan pakai sendok ya. Bertemu ujung jari orang tuanya dengan bibir anaknya, bertemu ujung jari ibunda dengan bibir anaknya, itu bagus bagi pendidikan kecerdasan emosional anak. Tapi please dong, kalau anak itu sudah 3 kali ditawari, dia masih menolak atau termuntah, berarti dia udah kenyang. Jangan disorong. Jangan disorongkan terus. Karena anak di atas 2 tahun sudah mulai punya mekanisme kenyang lapar, lapar kenyang. Kalau 3 kali kita tawari makanan dia sudah tidak mau atau dia muntahkan, berarti dia sudah kenyang. Stop. Jangan dipaksakan lagi, jangan disorongkan lagi. Ini kan enggak. Kasihan nanti takut dia lapar. Takut dia lapar. Ini yang menyebabkan overnutrisi itu. Inputnya itu berlebihan. Di bawah 2 tahun memang belum ada mekanisme lapar kenyang secara jelas ya. Sehingga wajar kita masih suapi dia. Tetapi kalau di atas 2 tahun mekanisme itu sudah tampak jelas dengan penolakan sang anak. Nah cuman kadang-kadang ayah bunda, terutama para bunda, nggak ingin repot ya. Takutnya nanti lapar lagi, minta disuapi lagi. Kalau bisa sekarang aja deh sekalian. Karena tadi kesibukan kita ingin membuat kita serba praktis. Ya memang berhadapan dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kadang-kadang dia 10 kali lapar dalam sehari. Terpaksa 10 kali kita menyuapinya. Tapi gunakan mekanisme input output itu setiap kali dia lapar ya. Kita berikan. Janganlah diborongkan aja sekarang biar nanti nggak ngerepotin. Kan itu yang jadi penyebab. Karena orang tua sibuk, ibu bekerja. Daripada ngerepotin karena kami pun kebetulan bekerja ya sudah diborongkan saja pagi-pagi. Luar biasa. Berkembang menjadi sebagainya. Dan menumbuhkan hormon-hormon kedewasaan terlalu cepat. Sebaliknya, bagaimana output gitu ya? Bagaimana dengan output? Sama. Ini tidak seimbang ya. Input begitu banyak, output begitu sedikit. Gerak kurang. Anak-anak zaman sekarang itu gerak kurang. Ya. Aktivitas kurang. Ini yang bikin output itu terlalu sedikit. Anak-anak di atas 7 itu punya ciri. Cenderung melakukan eksplorasi. Eksplorasi alam, eksplorasi sosial, dan eksplorasi diri. Ada 3 bentuk eksplorasi pada anak umur 7 sampai 10. Sekali lagi ya, eksplorasi alam, eksplorasi sosial, dan eksplorasi diri itu terjadi pada anak umur 7 sampai 10. Sebelumnya anak itu punya fantasi dan imajinasi. Fantasi, imajinasi digabung dengan eksplorasi. Apa yang terjadi? Hasrat bertualang.
Jadi sebenarnya input itu, outputnya adalah petualangan. Ya. Outputnya adalah petualangan. Tapi kan dilarang-larang sekarang. Tidak diizinkan sekarang. Kalau mereka luar biasa ingin bertualang. Bahkan sekarang sekedar bertualang di kampung, di komplek aja nggak diizinkan. Apalagi keluar komplek, apalagi ke jalanan. Ingin naik sepeda barangkali dia ya. Bersama teman-temannya. Nggak jauh-jauh barangkali beberapa kilo saja. Mungkin cuma 5 kilo atau 10 kilo. Dilarang. Dengan berbagai macam alasan dan ketakutan. Nanti kamu ditabrak mobil, nah. Nanti kamu sepedanya dirampas, nah. Nanti kamu dijahati orang, nah. Nanti kamu kecelakaan, nah. Nanti kamu terjatuh, nah. Ketika mereka ingin bertualang dalam bentuk naik gunung, camping, hiking, mountaineering, jangan, nak. Ini musim hujan, nak. Kamu kena banjir bandang. Kamu nanti kena tanah longsor atau kamu terpleset masuk jurang nanti. Kalau musim kemarau saja bagaimana, Bu? Bunda? Oh jangan, nanti kebakaran hutan nanti. Kapan bolehnya, Bunda? Outputnya akhirnya jadi sangat minimal. Hasrat bertualang yang melekat dalam diri seorang anak. Sekarang ini digantikan oleh gadget. Dulu petak umpet itu menghabiskan berapa kalori? Main bentengan itu menghabiskan berapa kalori? Main dampu menghabiskan berapa kalori? Main patok lele menghabiskan berapa kalori? Bagi perempuan barangkali ada main tali, sekian kalori terpakai. Lompat tali, sekian kalori terpakai. Tali merdeka, sekian kalori terpakai. Main salamanda yang lompat-lompat pakai satu kaki itu kemudian berbalik dan sebagainya. Berapa kalori yang terpakai. Sehingga input sama output relatif seimbang. Tidak berubah menjadi hormon-hormon kedewasaan, tidak berubah menjadi lemak dan sebagainya. Itu semua sekarang pindah ke gadget. Di gadget dia cari apa? Di gadget juga anak-anak kita itu mencari games petualangan. Kenapa? Ini naluri mereka, nggak bisa ditahan. Dicarilah game petualangan sebagai pengganti. Sekitar 4 tahun yang lalu UNICEF mengeluarkan rilis tentang 14 games yang berbahaya bagi anak-anak. 13 dari 14 games yang berbahaya itu game petualangan. Karena memang dunia anak. Kita tidak menghormati fitrah-fitrah. Padahal fitrah-fitrah itu sebenarnya alat keseimbangan diri manusia. Supaya akil baliknya pun seimbang. Supaya akil baliknya pun seimbang. Izinkan mereka. Ayah bunda sekalian, saya ingin sampaikan ya, Allah itu menciptakan manusia selalu link and match dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan yang dia hadapi saat hidup. Oh, sekarang banyak mobil di jalan. Anak juga disiapkan, dilahirkan menghadapi hidup yang sekarang banyak mobil, nggak seperti dulu. Oh, sekarang banyak kejahatan. Anak juga disiapkan oleh Allah menghadapi kejahatan-kejahatan itu. Bagaimana potensi itu dikembangkan sebenarnya. Ingat, Allah tak punya mesin cetak manusia. Allah nggak punya mesin cetak manusia. Allah menciptakan manusia bagaikan sebuah handicraft, kerajinan tangan. Dia ciptakan satu-satu sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan tantangan. Anak yang Allah akan lahirkan dan hidupkan di Palembang,
diciptakan sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan permasalahan Palembang. Anak yang Allah lahirkan dan ciptakan serta kembangkan di Jogja akan disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, dan tantangan yang ada di Jogja. Manusia yang dilahirkan di pantai akan Allah ciptakan sesuai dengan tuntutan, masalah, dan kebutuhan di pantai. Anak yang lain di atas gunung juga sama, selalu link and match. Allah nggak pernah zalim. Menciptakan hamba yang tidak link and match dengan tuntutan, permasalahan, dan kebutuhan zamannya. Itu zalim. Allah mustahil berbuat zalim. Justru yang diingatkan kepada kita adalah didiklah anak-anak kita menjadi yang terbaik untuk zamannya, sesuai dengan zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kalian, kata Rasulullah. Didik. Ajarkan dia city survival, ajarkan dia jungle survival, ajarkan dia village survival, ajarkan dia bela diri praktis. Sehingga keseimbangan output input itu terjadi. Kadang-kadang ada pola pikir yang aneh, ayah bunda sekalian. Suatu ketika seorang anak pernah cerita pada saya di Jakarta tinggalnya bahwa orang tuanya selalu saja menghalang-halangi dia kalau dia ingin naik sepeda bareng dengan teman-temannya dari Matraman ke Cipinang di Jakarta Timur sana. Saya tanya sama orang tuanya, Bu, Ibu dulu memang nggak pernah, Bu, naik sepeda sama teman-teman Ibu dari Matraman ke Cipinang? Iya, dulu mah kami sering, Pak. Tapi kan dulu beda dengan sekarang. Dulu nggak banyak kendaraan, Pak. Mobil belum banyak. Tapi kan sekarang udah banyak mobil. Sehingga saya takut melepaskan anak saya naik sepeda dari Matraman ke Cipinang. Sampai saya tanya, Bu, jadi dulu kendaraan masih sedikit ya, Bu? Iya, Pak, dulu kendaraan masih sedikit. Berarti kendaraan dulu masih bisa ngebut ya, Bu? Ya. Iya, Bu. Sekarang jadi sekarang kendaraan sudah banyak ya, Bu? Saya bilang. Iya. Jadi kendaraan sekarang itu nggak bisa sengebut dulu karena jumlahnya udah banyak ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya mana yang lebih bahaya, Bu? Dulu apa sekarang? Baru diam ibunya. Iya juga ya, Pak ya. Lebih berbahaya dulu boleh jadi, Bu. Karena dulu kendaraan masih sedikit, masih ngebut. Sekarang apanya mau ngebut, macet, Bu. Jadi kita seringkali punya persepsi yang aneh. Sehingga kemudian kita halang-halangi anak kita untuk mengeluarkan output kelebihan energinya dalam bentuk gerak, petualangan terutama. Sekarang kan banyak kecelakaan, Pak. Ya tergantung bagaimana kita mempersepsi kecelakaan itu. Kalau kita kumpulkan daftar kecelakaan dari seluruh dunia, tiap detik ada kecelakaan. Tiap detik memang akan ada kecelakaan. Tapi coba dibagi-bagi. Coba dicek kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Cikampek, saya bilang. Pada tahun 2018. Ada sekian ratus juta mobil yang kendaraan yang memasuki Tol Cikampek selama 2018. Yang kecelakaan cuma 54, Bu. Dari sekian ratus juta, Bu. Dan yang mati, yang tewas cuma 4 orang, Bu. Cobalah kita lihat secara spesifik. Tapi kalau memang dikumpulkan daftar kecelakaan di seluruh dunia, memang tiap detik ada kecelakaan, ada yang tewas. Anak kita adalah sang raja, tapi juga jangan dijadikan Tuhan kecil. Biarkan. Tanpa sadar kita telah melakukan overnutrisi, tapi seandainya dikuras energi berlebihnya itu lewat gerak, lewat petualangan yang menjadi dunia anak, itu sebenarnya keseimbangan input output itu kan terjadi. Nggak perlu terjadi balik berlebihan itu, balik yang terlalu cepat itu.
Yang ketiga yang pernah saya sampaikan sebenarnya adalah tentang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mari kita belajar tentang konsep fungsional, nggak selalu struktural. Disiplin fungsional. Ya. Dalam hidup ini ada peraturan dan ada kebijaksanaan. Ada rule, ada policy. Ya. Ada peraturan, ada kebijaksanaan. Jangan semata-mata berpegang pada peraturan. Tapi tolong juga berpegang pada kebijaksanaan. Makanya ketika Rasulullah akan wafat, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kedua-duanya sekaligus, kalian gak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitabullah dan sunnah rasulnya. Itulah Alkitab wal hikmah. Kitab yang sifatnya kaku, struktural, dan sunnatullah dan hikmah yang sifatnya bijak lentur. Ya, bijak dan lentur. Gabungkan. Ayah pemegang peraturan dan bunda pemegang kebijaksanaan. Makanya di beberapa institusi dan di beberapa sekolah, sekarang saya bukan tawarkan sistem ya, tapi sistem. System and wisdom. Di beberapa sekolah saya tidak tawarkan sistem ya, tapi sistem. System and wisdom, sistem dan kebijaksanaannya. Itu yang Islam punya. Yang lainnya tawarkan sistem karena mereka nggak punya sistem. Yang punya sistem itu Islam. Kenapa ada syariat, ada fikih? Karena fikih adalah syariat in action. Syariat yang sudah dikenai kebijaksanaan itu namanya fikih. Syariat itu absolut, universal. Tidak berubah kapanpun, dimanapun. Tapi fikih Indonesia beda dengan fikih Mesir. Karena ada unsur situasi, kondisi, peristiwa, sikap. Ada kebijaksanaan pada fikih. Sehingga fikih adalah jembatan antara syariat di langit dengan realitas di dunia, di bumi. Ada akhlak, ada adab. Adab itu apa? Akhlak in action. Akhlak itu berlaku sama di mana-mana, universal, absolut. Tapi adab Palembang itu nggak sama dengan adab Sunda. Adab Sunda nggak sama dengan adab Jawa. Adab Jawa nggak sama dengan adab Batak. Batak nggak sama dengan Aceh. Adab adalah akhlak in action. Ada unsur kebijaksanaan. Jadi kita sama juga ya. Kita itu seringkali melupakan unsur kebijaksanaan. Sehingga kita terlalu struktural berpikirnya, kaku. Pokoknya makan jam sekian, minum jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Acara ngemil jam sekian. Sehingga kita lupakan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Ya. Bahwa makan itu sebenarnya ketika lapar aslinya. Tidur itu ketika ngantuk aslinya. Istirahat itu ketika capek aslinya. Sebenarnya balik yang terlalu cepat ini ketika kita itu tidak memadukan antara aturan dan kebijaksanaan. Aturan is aturan. Coba aturan dan kebijaksanaan itu dipadukan. Sebuah sekolah di Surabaya saya bikinkan sistem and wisdom. Bahkan nilai-nilai kesurabayaan, nilai-nilai bonek, nilai-nilai kepahlawanan, heroisme
saya masukkan ke dalam wisdomnya. Dan senang sekali sekolah tersebut saya bikinkan. System and wisdom. Kita agak lupa dengan wisdom ini. Sehingga kita kemudian menjadi kaku dalam urusan makan, menjadi kaku. Dalam urusan-urusan lain juga menjadi kaku, terlalu struktural. Ingat, Rasulullah meninggalkan 2 perkara. Alkitab wal hikmah. Aturan-aturan dan kebijaksanaannya. Rule and policy. Peraturan dan kebijakan. Bijaklah. Kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Kalau dia makan seperti ini, keluarannya juga masih seperti ini. Sehingga aman sebenarnya. Di Masjid Salman ITB saya juga begitu. Gak bisa di masjid itu diperlakukan sepenuhnya peraturan. Tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan. Karena kami berurusan dengan mahasiswa ITB. Mahasiswa ITB dengan kreativitas tinggi dan rada bandel terhadap peraturan. Kami berhadapan dengan orang-orang Sunda, orang-orang Priangan. Yang mereka memang membutuhkan kelenturan-kelenturan tertentu. Sehingga bahkan di Masjid Salman saya tetapkan. Peraturan 40%, kebijaksanaan 60%. Karena itu masjid dia menjadi rumah ruhani, laboratorium ruhani, dan sanggar ruhani. Sebagai rumah ruhani, masjid itu harus aman, nyaman, hangat, bikin betah. Bahkan bikin kangen. Tanyalah pada para alumni. Termasuk Pak Jauhari. Ya. Itu masjid bikin kangen. Para alumni ingin balik lagi katanya. Karena dia adalah rumah ruhani. Lebih banyak unsur kebijaksanaannya daripada unsur peraturan. Nah jadi kembali ya, balik kecepatan, kontrol nutrisi dan sebagainya ini harus kita atur sedemikian rupa. Jangan terjebak kepada kebakuan dan kekakuan. Jangan. Saya tadi mengatakan, jika hari ini dia lapar sekali, ya makan sekali. Tapi besok dia lapar 10 kali, ya sudah. Berarti dia juga makan 10 kali. Lusanya ternyata laparnya cuma 3 kali, ya sudah. Makannya 3 kali. Apakah tidak disiplin? Kata siapa? Yang berikutnya, ya, yang tadi saya sudah sampaikan juga, kontrol nutrisi agar balik itu tidak terlalu cepat aja bisa dilakukan dengan saum sunnah, puasa sunnah. Ya. Artinya apa? Karena ini sifatnya sunnah bukan wajib. Inti pesan dari saum sunnah ini adalah mengendalikan, menahan. Ada saat-saat di mana anak-anak kita itu dalam tanda petik berpuasa. Sekaya apapun kita, seberlimpah apapun nutrisi yang kita punya di rumah. Bisa nggak anak-anak kita itu saat-saat tertentu bagaikan anak orang miskin? Ya. Pada saat-saat tertentu. Makanya saya seringkali mengatakan ya, hidup yang baik itu adalah hidup yang fluktuatif. Bukan hidup yang flat. Lakukan ini juga terhadap anak-anak kita. Karena aslinya kehidupan memang fluktuatif. Hidup ini bergelombang. Hidup ini nggak flat. Nggak pernah hidup ini sekalipun flat. Orang tua yang tidak siap dengan kehidupan yang fluktuatif karena terbiasa flat, mereka terpontang-panting.
Anak-anak kita juga begitu. Hidupkan dia secara fluktuatif. Kadang-kadang oke lah mereka bisa makan banyak, kenyang. Tapi ada saat-saat di mana mereka bahkan susah untuk mendapatkan makanan. Ayah bunda sekalian, jadi puasa yang saya maksudkan itu tidak selalu menjadikan puasa sunnah sebagai puasa wajib. Tidak, sunnah tetap sunnah. Imam Syafi'i pernah memberikan ceramah di umur 10 tahun di bulan Ramadan siang-siang sambil minum-minum. Jamaah kemudian komplain, Ustadz kok minum-minum, ini kan bulan Ramadan katanya. Siang, kata beliau, aku masih kecil, umurku masih 10 tahun. Karena Imam Syafi'i itu 10 tahun udah jadi mufti. Ya udah jadi mufti. Jadi kita nggak bisa paksakan. Tapi yang kita lakukan adalah menjadikan hidup ini fluktuatif. Kadang-kadang bisa makan kenyang, kadang-kadang bisa nggak makan. Ayo bunda sekalian, makanya saya sendiri di keluarga saya terbiasa berpiknik. Piknik ke alam orang kaya dan piknik ke alam orang miskin, kalau istilah saya itu begitu. Saat piknik ke alam orang kaya, oh luar biasa. Fasilitas hotel segala macam yang saya sediakan, wow. Agar mereka bisa merasakan kaya, agar mereka tidak cemburu dengan orang kaya. Karena mereka juga pernah merasakan kekayaan itu. Agar harga diri mereka, kepercayaan diri mereka juga seperti kepercayaan dirinya orang kaya. Anak-anak saya sering ajak piknik ke dunia orang kaya. Lalu setelah piknik ke dunia orang kaya itu memang terjadi pada diri saya. Dompet saya terkuras, kosong. Sehingga saat itulah saya ajak anak-anak saya piknik ke dunia orang miskin. Piknik ke dunia orang susah, piknik ke dunia orang yang gak punya makan. Piknik ke mereka-mereka yang minus secara ekonomi. Saat itu kita makan seadanya. Kadang-kadang kita memang beranjang sana ke dunia orang susah. Kenapa enggak uang kita, beras kita, makanan kita bantu mereka. Sementara apa yang kita lakukan? Kita sendiri mungkin enggak makan. Agar kita berempati terhadap kemiskinan anak-anakku. Agar kita bisa merasakan rasanya enggak makan itu. Hidup susah itu. Dan agar kita memiliki daya juang. Itulah pentingnya beranjak sana ke dunia orang kaya dan beranjak sana ke dunia orang miskin. Beranjak sana ke dunia orang kaya agar anak-anak bisa merasakan kaya itu seperti apa. Tidak perlu cemburu dengan kekayaan orang lain karena dia juga udah pernah merasakan kekayaan itu. Nggak perlu minder, harga diri bagus, kepercayaan diri bagus. Tapi dia juga perlu memasuki dunia-dunia orang miskin. Disitulah dia belajar berpuasa, belajar nggak makan, belajar kelaparan. Saat itu nutrisi yang berlebihan kemudian terkuras. Bahkan saya kata, andai kita lagi punya makanan sekarang, yuk buat mereka aja, yuk sekarang kita puasa. Jadi seringkali saat mendatangi sebuah panti asuhan, kita datang ke panti asuhan dalam keadaan lapar. Kita punya nasi, kita punya makanan. Tapi makanan itu kita kasih buat mereka malah. Makanan itu kita kasih buat mereka. Dan kita memberikan makanan itu buat mereka dalam keadaan lapar. Jadi puasa, yang disebutkan dengan puasa sunnah, bisa dalam bentuk memang saum sunnah beneran. Tapi setidak-tidaknya mereka itu pernah merasakan gak makan. Pernah merasakan lapar. Pernah merasakan menderita. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang.
Tentang meningkatkan akil itu juga sama. Sehingga saya pernah bikin tulisan di Facebook sangat singkat, tapi saya agak kaget. Viral. Ya. Terakhir saya ngecek itu sudah di-share 2 juta kali dan diterjemahkan ke dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Mandarin. Sederhana saya tulis. Pemuda, menikahlah sebelum mapan. Agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan perjuangan hidup. Agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan betapa ajaibnya pertolongan Allah itu. Jangan sampai Anda meninggalkan keturunan yang tidak sadar bahwa hidup adalah perjuangan. Udah segitu aja. Hidup adalah perjuangan. Nah begitu. Kemudian aktivitas-aktivitas fisik seperti bermain, bertualang dan sebagainya ya. Itu juga kita lakukan. Karena satu contoh ya. Saya agak sedih juga ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bermain itu kesia-siaan. Bermain itu sesuatu yang nggak diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan ada yang nekat berkata seperti itu. Sehingga aktivitas motoriknya tidak berkembang. Ayah bunda sekalian, jelas-jelas dikatakan dalam satu hadis Rasulullah, sampai anakmu 7 tahun bermainlah dengannya. Banyak kisah-kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha bermain dengan teman-temannya. Rasulullah bermain dengan cucu-cucunya. Dunia pun digambarkan dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau. Ini memang cerita sisi negatif manusia, tetap sisi negatif dunia. Tapi memang salah satu ciri dunia yang nggak bisa dibantah adalah bermain. Makanya digunakan kalimat taukid ma illa. La illa, laisa illa itu kalimat taukid namanya. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. La'ibu wa lahun. Permainan senda gurau. Aktivitas motorik itu luar biasa dampaknya. Baik motorik kasar maupun motorik halus agar anak-anak kita itu menjadi kuat. Ya. Seimbang tubuhnya, lincah, cekatan, agile. Ya. Anak-anak menjadi lincah, cekatan, dan agile. Anak yang dengan kegiatan-kegiatan bermain secara motorik nanti batang tubuhnya menjadi kuat. Menjadi muslim yang kuat. Batang tubuh kuat itu rahang juga jadi kuat. Orang yang batang tubuhnya kuat, satu dia akan mudah tu'maninah dan dia akan mudah jadi khusyuk. Jadi jangan kira tu'maninah dan khusyuk itu tidak ada hubungannya dengan kecakapan fisik seseorang. Sekarang kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ya. Betapa anak-anak kita itu susah banget tu'maninah ketika sholat. Susah banget khusyuk ketika sholat. Kenapa? Secara motorik dia nggak bagus, nggak kokoh dia cara. Batang tubuhnya nggak kuat. Sulit sekali tu'maninah. Goyang-goyang sana, goyang sini. Karena menganggap enteng hal-hal yang sifatnya aktivitas fisik. Orang yang batang tubuhnya kuat, rahangnya kuat. Itu kalau baca Quran, makhrajnya bagus, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya akan bagus mereka yang rahangnya kuat. Karena batang tubuhnya kuat. Rahang nggak mungkin kuat kalau batang tubuh nggak kuat. Ya, sekali lagi makharijul hurufnya bagus, bisa sad, dha, sya, ha, ha.
Tajwidnya juga bagus. Jangan anggap enteng. Sekarang ada juga model pendidikan yang namanya pendidikan gaspol. Kalau bisa dari 0 tahun itu anak udah digeber, jadi nggak boleh bermain lagi, nggak boleh bertualang lagi. Supaya dia bisa 10 tahun kayak Imam Syafi'i. Apa itu Imam Syafi'i? 8 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun udah jadi mufti, 12 tahun udah mengeluarkan kitab luar biasa Al-Um. Gitu ya. Itu. Luar biasa. Tapi jangan lupa, Imam Syafi'i itu special case, kasus khusus. Gak bisa dicontoh begitu saja. Dia special case. Apa buktinya? Itu bukan buah pendidikan ya. Imam Syafi'i bisa seperti itu, bukan buah pendidikan. Tapi keistimewaan dia sebagai manusia. Buktinya makanya Imam Syafi'i itu 11 bersaudara. Cuman dia yang seperti itu. Yang 10 lagi enggak. Seandainya itu buah dari pendidikan, harusnya yang 10 lagi saudara Imam Syafi'i sama seperti dia dong. Imam Syafi'i itu anaknya 3 orang dan enggak satu pun kayak dia. 3 orang anak beliau, tak satu pun yang seperti beliau 8 tahun hafal Quran, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun mengeluarkan kitab raksasa. Enggak. Seandainya itu buah dari pendidikan, anak-anaknya juga harusnya seperti itu. Ya. Imam Syafi'i hidup di satu tempat dan di satu zaman yang tidak satu pun seperti dia. Seandainya itu buah dari pendidikan, harusnya orang yang sezaman dengan Imam Syafi'i dan satu tempat dengan Imam Syafi'i juga seperti itu. Enggak. Makanya Imam Hambali pun mengatakan, belum tentu 200 tahun lagi akan ada lagi orang seperti Imam Syafi'i. Seperti guruku Imam Syafi'i, kata Imam Hambali. Kan ini special case, kita jangan lupa gitu ya. Jangan anggap enteng kegiatan bermain. Jangan anggap ini tidak syar'i bermain-main itu. Ya. Jangan dikatakan tidak syar'i bermain-main. Itu syar'i. Itu hak-hak syariat seorang anak. Saking pentingnya itu sampai saya membuat sebuah materi yang judulnya 10 hak syar'i seorang anak. Karena selama ini kita benar-benar mengabaikan hak syar'i, yang kita pikirkan cuma kewajiban-kewajiban syariat anak. Lupa dengan hak-hak syariat seorang anak. Nah itu. Nah baik, masih banyak hal-hal yang lain tadi tentang kemampuan memecahkan masalah, itu juga mampu mengontrol nutrisi dengan baik. Tolong kawal pendengaran anak kita. Kawal penglihatan anak kita. Jangan dia terjebak pada pendengaran dan penglihatan yang menstimulasi hormon-hormon kedewasaan. Terlalu sering mendengarkan kalimat-kalimat cabul, terlalu sering menonton dan bahkan terpapar pornografi. Tadi saya bercerita ya tentang sebuah sekolah di Pulau Belitung yang 96% dari siswa kelas 7 terpapar pornografi. Sekolah yang saya cerita, sekolah yang saya ceritakan, sekolah negeri unggulan. Sampai ketika saya paparkan di depan guru-guru, di depan forum BK ya, bimbingan konseling, mereka pun jujur mengatakan, Pak, di sekolah saya yakin lebih parah daripada ini, Pak. Pak, di tempat kami yakin lebih parah daripada ini. Pernah seorang guru menangis, guru SMA menangis ya, terpapar pornografi anak-anak. Pernah suatu kali Pak, katanya murid-murid laki-laki kami itu duduk, hobinya duduk di depan kelas. Kami senang sekali Pak. Biasanya murid laki-laki kami, siswa laki-laki kami selalu duduk di belakang Pak.
Sekarang duduk di depan kelas, Pak. Kami senang awalnya, Pak. Tapi benar-benar shock kami ketika kami sadari. Mereka duduk di depan itu karena ingin melamunkan dan memfantasikan tubuh bugil gurunya yang sedang mengajar. Dan melamunkan bagaimana caranya bisa tidur dengan ibu guru. Guru ini bercerita kepada saya sambil menangis ketika itu. Gak rela kami, Pak. Gak ikhlas kami, Pak. Dengan tulus kami mendidik mereka, Pak. Tapi itu yang mereka fantasikan terhadap kami. Coba Pak Aat lihat ya, apakah baju kami ini kurang syar'i, Pak? Apakah rok kami ini kurang syar'i, kurang tebal, terlalu ketat, terlalu tipis? Pak? Enggak kan, Pak? Tapi karena mereka sudah begitu terpaparnya, Pak. Kami yang tampil biasa-biasa dan sangat menjaga kehormatan kami pun dilamunkan dan difantasikan. Bagaimana bisa ditiduri oleh mereka. Sebagian di antara mereka, lapor juga ke saya, mereka telah menjadi gigolo dari sejumlah ibu-ibu pejabat. Kalau ini ceritanya bukan Belitung ya, tapi Bangka ya. Mereka menjadi gigolo dari ibu-ibu pejabat yang ada di Bangka. Ya. Nah jadi inilah bagaimana kontrol mata, telinga ya terhadap anak-anak kita. Baik, ayah bunda bapak ibu sekalian, kita cukupkan dulu materi hari ini. Saya lihat tadi ada banyak pertanyaan. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi sesi ketiga. Baiklah, kita memasuki ke sesi pertanyaan. Oh ya, kepada yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, dipersilakan untuk raise your hand. Oke, sekarang saya bacakan dulu ya Ustadz pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama, dalam memberikan problem atau masalah kepada anak dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ya contohnya Ustadz? Bisa dijelaskan Ustadz? Terima kasih. Jadi pertama, problem sehari-hari itu mulai dulu dari problem yang ada di rumah. Problem yang terdekat ya. Jadi problem yang ada di rumah dulu. Kan di rumah itu banyak sekali problem kan ya. Misalnya di era pandemi ini ya, banyak di antara ada yang udah mulai bete, udah mulai bosan di rumah gitu ya. Sehingga dia kemudian menjadi gelisah. Coba diskusikan. Ini satu contoh ya, menjadikan problem sehari-hari sebagai bahan diskusi. Begitu juga misalnya ya yang namanya rumah tangga itu selalu saja ada masalah ya. Nggak semuanya disembunyikan loh. Saya pernah menghadapi kasus pasangan suami istri baru 2 bulan menikah bercerai. Saya tanya istrinya yang menggugat cerai, kenapa pengen bercerai? Saya bilang, alasannya adalah bertengkar. Loh, bertengkar kan biasa saya bilang dalam rumah tangga. Enggak, orang tua saya nggak pernah bertengkar tuh. Saya tanya sama orang tuanya, benar Bu, Pak nggak pernah bertengkar? Ya pernah lah, masa nggak pernah bertengkar, namanya juga rumah tangga. Katanya. Loh, kata anaknya kok nggak pernah bertengkar? Ya kami pertengkaran kami selalu kami sembunyikan. Selalu menyembunyikan masalah, akibatnya membuat anak tidak siap dengan berhadapan dengan problematika. Ya, curhatlah curhat. Kehidupan sehari-hari. Ya. Nah dari situ dulu, dari yang ada di dalam rumah. Baru kemudian masalah-masalah yang ada di luar rumah. Satu contoh ya. Saya bukan tipe orang yang suka mengkritik anak. Tapi saya menasihati anak dengan cara membawa persoalan dari luar ke dalam. Ini loh ada anak yang aku lihat tadi begini. Ih nakal banget deh. Menurut kamu kenapa sih anak itu kok bisa kayak begitu? Orang tuanya gimana bagusnya yang ngadapin anak kayak gitu ya. Lalu anak memberikan solusi, memberikan pandangan. Kenapa ada anak semacam itu? Padahal tanpa sadar, saya sedang menasihati anak loh.
Kelihatannya aja saya sedang berbicara tentang anak di tempat lain. Saya sebenarnya sedang menasihati anak itu. Sama juga dengan seorang ustadz ya, kalau di masjid ceramah, ini ada ya kasusnya di masjid lain, di jamaah lain, bukan di sini loh, gitu. Itu salah satu cara ustadz menyindir kan kayak begitu ya. Dia selalu cerita di masjid lain, bukan di sini, gitu ya. Padahal sebenarnya dia sedang menyindir juga tentang jamaah yang ada di masjid ini. Gitu. Nah itu beberapa contoh. Kalau kita ingin anak kita curhat ke kita dulu lah yang curhat ke anak gitu ya. Menceritakan masalah. Jangan dikira anak itu nggak mampu memecahkan masalah. Dia akan memberikan solusi-solusi ajaib yang orang dewasa nggak kebayang punya solusi kayak gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke silakan lanjut. Oke, terima kasih. Oh iya, ternyata ada Bunda Pipit ya. Bunda Pipit yang udah raise your hand. Oke, silahkan boleh di-unmute, langsung bertanya kepada Ustadz. Bagaimana? Sudah bisa? Sebentar, unmute ya. Oke, sepertinya belum bisa. Kita lanjut saja Ustadz. Ya, silakan lanjut aja. Oke. Bisa? Oke, saya lanjut. Afwan Ustadz, bagaimana mencegah anak yang telat akil jika seorang perempuan single parent atau ayah memiliki ayah tapi ayahnya acuh terhadap perkembangan anaknya, Ustadz? Iya, ini fenomena ada di mana-mana. Ya. Jadi tolong sampaikan kepada sang ayah ya. Pertama, pendidik utama anak itu ayah sebenarnya bukan bunda. Cobalah lihat ya. Di dalam Islam, tokoh-tokoh pendidikan anak itu hampir semuanya ayah. Luqmanul Hakim itu ayah. Ibrahim itu ayah. Imron itu ayah. Yakub itu ayah. Zakaria itu ayah. Ada 17 ayat dalam pendidikan ini, dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya ayahnya. 2 ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah bundanya. 1 ayat dalam pendidikan anak itu pelakunya adalah kedua-duanya. Sampaikan itu pada ayah. 85% ayat Al-Quran tentang pendidikan anak pelakunya adalah ayahnya. Sampaikan itu pada para ayah ya. Kemudian dalam satu hadis Rasul yang terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Abawanya, ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi, sampaikan pada ayahnya. Sampaikan juga pada ayahnya kenapa laki-laki mukmin diperkenankan menikahi wanita ahli kitab. Ntar kan anaknya jadi ahli kitab dong karena ibunya ahli kitab. Tidak, karena dalam Islam yang mendidik anak adalah sang ayah. Sampaikan juga pada ayah di akhirat nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang pendidikan anak adalah ayahnya, bukan bundanya. Sampaikan juga pada para ayah ya, bahwa di akhirat nanti memang yang akan disalahkan oleh manusia adalah ayahnya. Kami begini karena natabi'u aba'ana, kami durhaka karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami. Ya. Sampai Allah bilang awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Kamu memang akan tetap mengikuti ajaran dan perangai bapakmu walaupun dia tak berakal dan tak berilmu, gitu ya. Ingatkan dalam satu hadis Rasulullah riwayat Hakim dan Tabrani, sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu jahanam. Yang disebut di situ ayah dan bunda. Dan ayah yang tak mendidik anak di waktu kecil terancam tak mendapatkan doanya anak soleh. Karena doa anak soleh itu berlaku bagi kama rabbayani shaghira. Karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbaya itu artinya tarbiyah. Mendidik karena 2 orang maka disebut rabbaya gitu ya. Artinya tarbiyah. Sampaikan pada para ayah. Barangkali sebagai alat bantu saya telah menerbitkan satu buku karangan saya, Menjadi Ayah Pendidik Peradaban.
Silakan kalau bagi yang berminat ya, nanti saya kirim ke Palembang barangkali gitu ya. Bukunya berjudul Menjadi Ayah Pendidik Peradaban. Silakan ditawarkan. Ayah kadang-kadang kalau dinasihatin sama istri nggak mau terima, ya baiklah. Kalau gitu berikan dia, hadiahkan ayah berupa buku. Kira-kira begitu. Oke, silakan dilanjut. Oke, tadi gimana Ustadz yang kalau single parent yang ayahnya sudah tidak ada atau memang tidak terlibat lagi, bagaimana caranya Ustadz? Nah, oke, kalau bagi single parent saya ingatkan beberapa hal ya. Kalau single parent itu karena bercerai, tolong ingatkan kepada mantan. Dia tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya. Jangan dikira kalau udah bercerai lalu nggak ada kewajiban. Tolong ingatkan bahwa mereka punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Anak perempuan sampai menikah. Ya. Anak laki-laki sampai dia akil balik. Dan kepada para bunda, sebenci apapun kepada mantan suami, jangan halang-halangi dia bertemu dengan ananda. Karena dia punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Bagi yang single parent karena ditinggal mati oleh suami, selama anak-anak kita masih kecil dan dia butuh peran ayahnya, sebaiknya menikah lagi lah. Ya, sebaiknya menikah lagi lah. Ya. Kemudian, kalau memang tidak mungkin barangkali menikah lagi dan sebagainya, atau mantan cuek dengan anak-anak, makanya ini penting ya, mendidik anak laki-laki tertua. Menyiapkan anak laki-laki tertua sejak kecil sebagai pengganti ayah. Anak laki-laki tertua itu kalau dididik dengan baik, dia juga akan mampu mendidik adik-adiknya. Insya Allah beberapa hari lagi, saya akan melaunching ya. Saya akan melaunching satu konsep yang gak kalah kerennya dibandingkan parenting. Gak kalah kerennya dibandingkan parenting. Namanya brothering. Tentang saudara, saling mendidik dengan saudara lainnya. Ya. Sebenarnya ini saya mau launching bulan Januari, tapi nggak sempat. Mungkin dalam waktu dekat saya akan launching. Temanya adalah brothering. Gak kalah kerennya bagaimana kakak mendidik adik. Ini bisa menjadi pengganti kebetulan bagi para single parent. Dan dia punya anak yang juga kecil-kecil yang butuh peran seorang ayah. Gitu ya. Nah begitu. Oke, silakan dilanjut. Oke, dilanjut Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bahas tentang sayuran atau bahan pangan lain yang ada rekayasanya ya, Ustaz, genetiknya ya. Itu tidak baik hormonal untuk hormonal anak-anak atau orang dewasa juga, Ustaz? Sama orang dewasa juga. Ya. Buat kita semua nggak baik lah. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apakah sekolah terbaik TK, SD, SMP, atau SMA memberikan kontribusi paling besar dalam mendidik karakter anak? Karena kami berdua, dua-duanya bekerja, jadi ayah bundanya bekerja. Jadi artinya pendidikannya diserahkan sama sekolah. Jadi apakah sekolah juga berperan mendidik karakter anak? Ya baik. Sekolah itu hanya membantu mendidik karakter anak. Ya, sekali lagi sekolah hanya membantu mendidik karakter anak. Peran utama tetap ada di orang tua dan tak tergantikan. Tak tergantikan. Peran orang tua itu tetap utama. Sekolah hanya membantu. Ya. Nah, oleh karena itu, saya seringkali mengatakan begini. Lembaga pendidikan itu namanya rumah, lembaga pengajaran itu namanya sekolah. Jadi sekolah itu lembaga pengajaran ya, bukan lembaga pendidikan. Bicara tentang karakter itu bicara pendidikan. Kalau pengajaran itu bicara tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi bisa dibantu oleh sekolah, tapi dalam bentuk support saja. Di level TK, peran orang tua 90%, peran TK 10%. Di SD, peran orang tua 70%. Peran sekolah SD hanya 30%. Di SMP, peran sekolah 50%, peran orang tua 50%. Di
SMA peran sekolah 70%, peran orang tua 30%. Jadi peran minimal itu kalau sudah SMA. Kalau sudah SMA memang sekolah itu perannya 70%. Rumah tinggal 30. Di SMP 50-50, 50-50. Tapi jangan lupa ya, di SD itu orang tua 70. Makanya ya, saya seringkali mengatakan, saya menawarkan yang perlu diseleksi dan dididik di SD itu justru para orang tua. Makanya saya mengeluarkan tes namanya tes PECI ya. Tes kesiapan orang tua bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Itu tesnya tes PECI, Parent Educational Care Inventory. Lalu saya juga punya program yang namanya SCOPE ya, School Co-Parenting Education. Itu parenting ya. Tiap bulan, kalau di SD itu bahkan kalau perlu tiap bulan orang tua di parenting. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya tadi kepada silahkan bertanya kembali. Silahkan. Bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz. Ya. Jadi begini Ustadz, kami kan menyekolahkan anak kami di SDIT Ustadz. Jadi dari sejak kelas 1 SD, kami sudah dipisah. Suaranya agak mendem ya, mungkin didekatkan ke mic-nya. Begini Ustadz, jadi kami dari kami menyekolahkan anak-anak kami di SDIT. Nah, sejak kelas 1 SD mereka itu sudah dipisah berdasarkan kelasnya berdasarkan jenis kelamin, di mana anak-anak laki-laki sekelasnya hanya laki-laki di lantai 1, kemudian yang perempuan semuanya di lantai 2. Nah, pengajarnya juga yang laki-laki semua laki-laki kecuali wali kelasnya perempuan karena tetap dibutuhkan sosok perempuan ya, sosok figur ibu gitu. Atau bagaimana ya Ustadz ya? Boleh nanya yang kedua Ustadz? Sebaiknya satu-satu dulu ya Bunda, maaf. Oh, ya. Beri kesempatan. Iya. Jazakallah khair Ustadz. Wah iya. Iya, langsung saya jawab ya. Jadi begini, Allah dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh telah diciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dijadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi pertama, mari kita sadari bahwa laki dan perempuan ini perlu saling kenal mengenal, perlu saling berinteraksi, saling berta'aruf, agar mereka juga paham perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan bagaimana mereka kemudian saling kenal mengenal. Sehingga ya, untuk kepentingan-kepentingan ini maka Islam telah menetapkan kapan mereka mulai dipisah 10 tahun. Ya. Segregasi seksual baik dalam pendidikan maupun pergaulan ya. Sekali lagi ya, segregasi seksual dalam Islam baik dalam pendidikan maupun pergaulan itu baru dimulai di umur 10 tahun. Jadi kita boleh bersemangat menegakkan agama ini ya, tapi dengan ilmu lah. Anak punya kewajiban syariat, tapi anak juga punya hak syar'i. Ini masih mending SD. Saya pernah ketemu dengan sebuah TK, di mana mereka pun bergaul sudah dipisah. Laki perempuan, bayangkan TK. Ya. Lupa bahwa mereka itu perlu berinteraksi, saling mengenal, paham perbedaan. Ini juga untuk mencegah LGBT. Interaksi laki perempuan, pemahaman antara laki dan perempuan, perbedaan laki perempuan.
Dan agar laki-laki tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Itu ketika mereka berinteraksi. Makanya saya mengatakan ini salah satu juga cara pencegahan LGBT. Islam tidak pernah salah. Sebelum 10 tahun, pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan tidak berbeda. Laki-laki diajarkan berenang, perempuan diajarkan berenang. Laki-laki diajarkan menunggang kuda, perempuan juga harus diajarkan menunggang kuda. Laki-laki diajarkan memanah, perempuan pun mesti diajarkan memanah. Laki-laki diajar bela diri, perempuan diajar bela diri. Laki-laki diajarkan survival, perempuan pun diajarkan survival. Sebelum 7. Tapi kata Rasulullah, begitu 10 tahun pisahkan mereka. Bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pergaulan, udah nggak boleh dibarengin lagi ya. Begitu. 10 tahun laki-laki mulai berbeda jenis pendidikannya dengan perempuan. Laki-laki sudah belajar mencari nafkah. 10 tahun perempuan sudah mulai belajar tentang tata kelola rumah tangga. Perempuan sudah mulai belajar tentang pendidikan dan pengasuhan anak dan sebagainya. Laki-laki sudah mulai belajar tentang peran-peran sosialnya. Peran Polexosbud, Hankam, gitu, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Peran-peran sosial yang banyak. Nah, jadi sekali lagi, please, pembelajaran itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. 10 tahun baru dilakukan segregasi seksual. Biarkan aja mereka berinteraksi. Ya. Sama juga dengan yang lain-lain. Kadang-kadang kita semangatnya terlalu luar biasa, ya. Anak 5 tahun bahkan sudah dipaksa berjilbab. Padahal kitab-kitab Tarbiyatul Aulad semuanya bicara. Belajar untuk menutup aurat itu di umur 7 tahun bersamaan dengan mengajarkan sholat atau sesudahnya. Mulailah dengan meletakkan sapu tangan di atas kepala. Sampai begitu ada panduannya ya. Jadi kalau orang-orang Arab, orang-orang Palestina, 8 tahun, barangkali mereka rambutnya masih tergerai. Bukan mereka tidak Islami. Mereka Islami, itu panduannya seperti itu. Yang perlu dibangun itu kesadaran. Nah kira-kira begitu ya, silakan dilanjut. Mungkin ada, sebenarnya masih banyak nih Ustadz, tapi waktu udah jam 11.57, berarti mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Ya oke, silakan. Oke. Gini, izin bertanya Ustadz, apakah anak 6 tahun emosinya memang sedang meledak-ledak ya? Soalnya mereka lagi belajar mengendalikan emosi atau mengenali emosi. Dan bagaimana caranya kita menghadapinya agar kita bisa tetap tenang, tidak terbawa emosi anak. Terus bagaimana juga cara mengajak anak agar bisa mengendalikan emosi. Karena saya tidak ingin ini menjadi karakter anak yang emosian. Begitu. Jadi begini, usia di bawah 7 memang usia pengembangan emosi. Jadi wajar kalau anak-anak di bawah 7 itu memang ciri khasnya adalah emosi ya. Tiba-tiba senang, tiba-tiba gembira, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba teranjung, ngambek, tantrum, dan sebagainya. Memang ini usia pengembangan emosi, bukan intelektual ya. Dan anak-anak yang emosinya dibangun dengan baik itu akan luar biasa nanti. Karena kesuksesan manusia lebih ditentukan oleh pengelolaan emosi daripada pengelolaan otaknya dia. Gitu. Nah, untuk itu, apa yang perlu dilakukan? Biarkan bertemu fitrah dengan fitrah. Orang tua jangan jadi robot ya, jangan jadi robot. Anak marah, orang tua diam. Anak kecewa, orang tua diam. Anak uring-uringan, orang tua diam dengan alasan sabar, 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 dan sabar. Akhirnya anak tidak mengalami interaksi emosi dengan ibunya terutama. Ya. Nah jadi biarkan. Ibu sebagai manusia kan bisa sedih juga, bisa marah juga, bisa jengkel juga, bisa nggak nyaman juga, bisa nggak sabar juga. Kan itu manusiawi. Biarkan itu diekspresikan secara wajar kepada anak. Cara anak belajar mengendalikan emosi adalah ketika orang tuanya juga meresponnya dengan emosi juga. Jangan kemudian orang tua nggak boleh marah, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu yang menyebabkan anak-anak itu akhirnya menjadi nggak karu-karuan emosinya.
Silahkan. Orang tua sebel dengan emosi anak, tunjukkan sebel itu. Orang tua jengkel dengan emosi anak, tunjukkan jengkel itu. Jadi when fitrah min fitrah, ketika fitrah ketemu dengan fitrah. Ini ada materi khusus sebenarnya tentang mendidik bersama fitrah ayah bunda, agar ayah bunda itu tidak menjadi robot-robot parenting. Ya. Gak bagus itu jadi robot parenting itu. Ya. Nah, tapi kalau anak terlalu emosian, itu juga masalah. Yang pertama kali dicurigai itu emosi ibunya. Karena anak dengan ibunya itu ada semacam kayak jalinan emosi ya. Saya selalu curiga kalau anak emosinya nggak bagus, pasti ibunya juga emosinya nggak bagus. Ya, pasti emosi ibu juga nggak bagus. Anak tantrum seringkali saya lihat ternyata emosi ibunya juga begitu. Jadi untuk itu ibu belajar mengendalikan emosi ini juga demi emosi anak, ya. Gitu. Kalau dalam teori klinis, psikologi klinis berlaku kaidah, kalau anak punya masalah, tolong cek orang tuanya. Tolong periksa orang tuanya. Kalau klinis dewasa, kalau orang dewasa punya masalah, ya sudah cek dirinya sendiri. Gitu ya. Walaupun dia akan menyalahkan orang tuanya di masa lalu, tetap yang harus dicek adalah sang anak, sang orang dewasa itu sendiri. Tapi kalau klinis anak berlaku, kalau anak punya masalah, tolong periksa orang tuanya. Termasuk emosi orang tuanya. Karena ada tali hubungan batin antara anak dan orang tua. Orang tua kalau memang emosinya nggak stabil, anaknya juga tidak stabil, terutama bundanya. Makanya tugas ayah juga tolong stabilkan emosi bunda. Ya. Nah gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Di note ya, yang anaknya emosian berarti diperiksa dulu emosi orang tuanya terutama bundanya. Itu koreksi di buku saya Ustadz. Oke, kepada teman-teman sekalian mungkin karena waktunya sudah jam 12 ya Ustadz. Sebenarnya masih ada beberapa tapi ya mungkin di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya mungkin mudah-mudahan bisa terbatas. Oke. Oke, kepada teman-teman semua dan kepada Ustadz kami mengucapkan banyak terima kasih untuk materi hari ini. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Ustadz, juga bagi kita semua. Jadi sehingga kita bisa benar-benar mendidik putra-putri kita, mendidik generasi muda kita menjadi para pemuda yang sesungguhnya yang berakil dan balik. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman semua mengikuti keluar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Yuk sama-sama wa iyyakum. Kepada teman-teman yang mau live silahkan dipersilahkan dan ditunggu undangan Zoom pada pertemuan minggu depan, pertemuan keempat insya Allah nanti seperti biasa akan diumumkan lewat grup WhatsApp. Oke, kami dari panitia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.